Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kembali, bila yang bersangkutan memang ingin mengikuti prosesnya dan taat dengan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di beberapa kesempatan, saya pikir ini bisa menjadi bentuk edukasi yang baik bila argumentasi itu diuji pada saat sidang perkara tersebut dibuka nanti. Kan jurnalis yang saya hormati, pada sore hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis terkait kegiatan penggeledahan dan penyitaan untuk dugaan tindak pidana korupsi investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019. Pada tanggal 25 Februari tahun 2025, KPK melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap safe deposit box milik tersangka ANSK di sebuah bank swasta nasional. Rangkaian kegiatan penyidikan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, dolar Amerika, dolar Singapura, dan euro yang apabila dikonversi ke rupiah sekitar senilai 2,5 miliar rupiah. Termasuk penyitaan dokumen-dokumen kepemilikan aset tersangka yang ditemukan penyidik yang dalam hal ini akan didalami untuk lebih lanjut. KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pihak bank yang bekerja sama untuk melakukan penyitaan ini dan juga proses penggeledahan, dan KPK menghimbau kepada lembaga-lembaga keuangan untuk dapat bekerja sama menginformasikan secara dini kepada KPK maupun APH secara umum terkait kepemilikan safe deposit box untuk nama-nama tersangka yang sudah diumumkan. Mari kita bersama-sama di momentum pemerintahan yang baru ini memaksimalkan perang terhadap korupsi dengan cara menghentikan aliran dana kejahatan, yaitu berupa penyitaan terhadap aset-aset yang disembunyikan dalam sistem keuangan. Demikian rilis yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Ya, secara umum dasar pemeriksaan yang bersangkutan itu menggunakan surat perintah penyidikan metrik ton. Penyidik tentunya akan dan sudah menanyakan terkait penerimaan tersebut, baik prosesnya maupun aliran dananya. Secara umum adalah seperti itu. Nah, tentunya nanti rekan-rekan juga ada yang bertanya kepada saya apakah ini saudara Y atau saudara J ini mengetahui proses penerimaan tersebut atau mengetahui proses baik itu perencanaan maupun pelaksanaannya secara detail. Itu sudah masuk materi dan saya tidak bisa menginfokan lebih jauh. Namun yang bisa disampaikan adalah didalami terkait penerimaan metrik ton tersebut. Demikian. Ya. Iya, sampai dengan saat ini untuk kendaraan tersebut masih berada di kediaman saudara Y. Namun kita bisa pastikan bahwa untuk kendaraan tersebut dalam waktu dekat akan digeser, namun kapannya kita masih menunggu kepastian dari penyidik.
Baik, Saudara AA itu memberikan konfirmasi kepada penyidik tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan ada jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya yang tidak bisa ditinggalkan, namun yang bersangkutan dan sudah disepakati dengan penyidik akan hadir pada tanggal 6 Maret 2025. Bentar, saya cek dulu. Perusahaannya atas nama? Dirilis belum disebut ya? Oh, rilis hari ini. Oke, sebentar. Perusahaan ini akan dimintai keterangan atau sudah dimintai keterangan seputar pengetahuannya dalam rangka aliran dana, baik itu sebelum maupun dalam prosesnya. Ini lagi didalami, kemungkinan besar penyidik memiliki petunjuk bahwa PT MAP ini perlu mengklarifikasi baik itu petunjuk maupun alat bukti terkait aliran dana tersebut. Handphone lu cuma satu, yang ada disita bocah. Ya, belum, informasi itu belum bisa disampaikan saat ini. Ya, secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM, maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan untuk proses baik itu verifikasi, penelahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut full bucket. Oke. Selanjutnya, apabila ada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hal ini, penelaah mengetahui ini bisa masuk ditangani oleh KPK. Ini adalah tindak pidana korupsi dan bisa ditangani oleh KPK, namun bukti permulaan cukupnya masih kurang, maka akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa dilengkapi lagi, dan itu waktunya bisa bertambah lama lagi. Berapa lama waktunya tentunya nanti akan menjadi dibebankan kepada pelapor. Dalam hal ini, seberapa cepat dia bisa memenuhi hal-hal atau apa-apa saja yang dibutuhkan, yang disampaikan oleh tim penelaah tersebut. Jadi, apabila ditanya berapa lama, itu relatif. Kalau seandainya semuanya lancar dan cukup, waktunya tadi saya sudah sampaikan antara 1,5 sampai dengan 2 bulan. Untuk bisa dipresentasikan ke atasan dan diekspos, bisa dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan atau tidak. Demikian.
Ya, itu nanti akan menjadi domainnya penelaah nanti. Apabila memang masuk secara aturan hukum, bukti permohonan yang cukup, nah itu akan dibahas baik penelaah dengan pelapor. Memang di sini secara kerahasiaan hanya pelapor saja yang bisa bertanya dan mengupdate. Termasuk saya sebagai jubir itu tidak memiliki full akses. Ini sudah sampai tahapan mana itu kita tidak memiliki full akses. Kenapa? Karena memang kerahasiaan itu dijaga. Ya, kerahasiaan itu dijaga sehingga bila pelapor ini menyampaikan kepada media, maka ya masyarakat baru tahu, jubir juga baru bisa berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Direktorat PLPM, apakah itu benar adanya, tindak lanjutnya seperti apa. Namun secara umum yang bisa diupdate informasi itu hanya pelapor saja. Klaim bahwa KPK tidak memiliki bukti baru atau tidak memiliki bukti untuk menetapkan sebagai tersangka. Ya, tentunya ada dua pihak ya yang bisa memberikan argumentasi atau sudut pandang. Dalam hal ini pihak penegak hukum adalah pihak yang mentersangkakan dan pada akhirnya akan menuntut. Di sisi lain tentunya dari pihak tersangka yang akan memberikan argumentasi, baik itu alat buktinya kurang atau tidak ada sama sekali, atau penetapan tersangka tidak memiliki legal standing. Saya pikir itu hal yang wajar dalam hal ini pihak saudara HK untuk menyampaikan hal tersebut. Kembali, bila yang bersangkutan memang ingin mengikuti prosesnya dan taat dengan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di beberapa kesempatan, saya pikir ini bisa menjadi bentuk edukasi yang baik bila argumentasi itu diuji pada saat sidang perkara tersebut dibuka nanti. Nah, pada saat itu nanti baru saudara HK bisa menyampaikan kepada hakim atau majelis hakim dalam hal ini, apakah bukti tersebut ada atau tidak cukup. Dan saya pikir itu merupakan arena yang tepat untuk mengatakan ada atau tidak. Kalau saat ini ditanyakan, tentunya penegak hukum dalam hal ini penyidik pasti akan menyampaikan ada buktinya untuk mentersangkakan saudara HK. Ya. Kalau terkait kehadiran, saya harus berkoordinasi lagi dengan Biro Hukum tentunya untuk melihat apakah ada hal-hal baru yang memang diperlukan atau tidak. Nanti kita akan update. Ya. Ya, nanti pasti penyidik akan melakukan penahanan pada waktunya bila memang dianggap penahanan tersebut sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Ya. Tentunya saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pengumpulan alat bukti untuk memperkuat sangkaan yang ada. Itu menjadi kewenangan penyidik dan kita tunggu saja kapan waktunya. Boleh? Ya, yang baik. Baik. Yang saya bisa sampaikan ke rekan-rekan adalah
KPK, dalam hal ini penyidik maupun penuntut umum bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri, dan info yang kami dapatkan bahwa sudah lengkap, ya sudah lengkap, dan Kementerian Hukum dalam hal ini tentunya akan menjadi pihak yang akan menyampaikan secara detail kepada rekan-rekan sebagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh Menteri Hukum pada saat konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Jadi update detailnya nanti kita akan serahkan kepada Kementerian Hukum. Ya, semua saksi yang diminta keterangan oleh penyidik tentunya nanti akan dinilai saksi-saksi tersebut kepentingannya dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang disangkakan. Apa dan kapan saksi itu dimintakan keterangan itu tentunya hanya penyidik yang tahu. Saya pikir bila memang saksi tersebut dibutuhkan dan memang tanpa keterangan saksi tersebut maka perkara ini tidak bisa dilimpahkan, maka saksi tersebut akan dipanggil. Apakah itu segera, apakah itu nanti, yang paham itu adalah penyidik. Timeline-nya sudah dibuat. Sebagai informasi rekan-rekan, kembali saya ingatkan bahwa penyidik juga menangani beberapa perkara sehingga membutuhkan waktu untuk bisa mengatur kapan saksi itu bisa dipanggil atau tidak. Kalau tidak salah, apakah nama yang disebut itu sudah pernah dipanggil sebelumnya? Oke, nanti saya coba update lagi ya, apakah ada lagi, karena kadang kalau reschedule itu tidak terinfo ke jubir. Nanti saya akan coba cek apakah memang untuk nama tersebut ada reschedulean dan memang sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, menilai keterangan saksi tentunya yang bisa menilai itu hanya Satgas yang menangani ya. Saya tidak bisa mengatakan keterangan si A, si B ini bobotnya sama atau tidak. Itu saya nggak berani itu karena saya sendiri sebagai penyidik juga memahami kadang pada saat kita menganggap oh ini sama ternyata apa yang disampaikan berbeda. Ya, berbeda dengan apa yang dibutuhkan sehingga memang harus datang dulu, harus menyampaikan dulu sehingga kita tahu oh, ternyata ini lebih cocok masuk ke persangkaan mungkin pasal yang berbeda. Apakah itu seandainya ada pasal TPPU atau hal-hal yang lain. Jadi harus dilihat dulu keterangan yang diberikan dan persesuaian dengan alat bukti yang ada. Jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa itu sama sebagaimana tadi yang disampaikan. Perlu dilihat dulu bagaimana dan apa yang disampaikan oleh saksi secara umum ya. Saya pikir seperti itu.